الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita telah mengetahui bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Setelah itu Allah akan membalas pahala amal ibadah itu sesuai dengan tingkatannya. Namun kita perlu menyadari bahwa amal ibadah kita tidak semua akan diterima. Allah telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jika amal seseorang telah memenuhi persyaratan itu, berarti amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kurang maka akan ditolak. Sebagai seorang muslim yang menghendaki agar amal ibadahnya diterima dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui dan selanjutnya memenuhi persyaratan itu. Sebab apalah artinya amal banyak namun tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru sebaliknya menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sialah kita dalam beramal kalau pada akhirnya akan ditolak dan dikembalikan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan Allah telah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan itu, kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Surat Quran surat Al-Furqan ayat 23. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ini merupakan kejadian pada hari kiamat, yaitu pada saat amal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini Allah memberitahukan bahwasanya amalan-amalan orang kafir dan musyrik tidak menghasilkan apa-apa, berapapun banyaknya, karena amalan-amalan mereka itu tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum cukuplah firman Allah tersebut mendorong kita untuk mempelajari ayat diterimanya amal-amal itu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas, artinya beribadah hanya kepadanya saja dan karenanya Allah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tuhiya bi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amal kecuali amalan yang diikhlaskan untuknya dan untuk mencari wajahnya. Hadis riwayat An-Nasai. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dalam hadis yang lain, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk badan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Masalah keikhlasan ini berkaitan dengan hati, dan masalah hati tidak bisa dipisahkan dengan niat. Perkara ini terkadang banyak diremehkan oleh manusia sehingga merasa tidak perlu lagi mengoreksi hati. Tidakkah kita mengetahui bahwa masalah ini dianggap besar oleh para ulama salaf? Tengoklah yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, "Tidakkah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada
niatku karena dia berbolak-balik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pandangan ulama salaf dalam masalah hati. Masalah hati sangat mereka perhatikan ketika beramal, sehingga dalam sejarah perjalanan hidup mereka kita mendapati berbagai macam usaha dan mereka lakukan untuk menjaganya dan menutup pintu masuk syaitan yang hendak membelokkannya. Ingatlah, syaitan merupakan musuh orang-orang yang beriman. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu berusaha dengan segala cara untuk menggoda manusia sehingga rusaklah amal-amal kita. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua agar diterima amal seseorang ialah ittiba. Artinya amal ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Sebagai utusannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling mengetahui tentang risalahnya. Dan semuanya sudah disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya kaum muslimin mengikuti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian itulah dua syarat yang disimpulkan oleh para ulama dari banyak dalil, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua syarat inilah yang harus menentukan amal kita diterima ataukah ditolak. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak akan diterima. Jika persyaratan yang terpenuhi maka tidak akan diterima. Jika persyaratan yang tidak terpenuhi itu syarat yang pertama, maka si pelaku bisa terjerembab ke dalam lembah kesyirikan. Waliyadzubillah. Sedangkan jika yang tidak dipenuhi itu syarat yang kedua, maka si pelaku masuk ke dalam perbuatan bid'ah atau sesat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seseorang tidak akan mungkin bisa merealisasikan ia karena butuh, yang maksudnya beribadah hanya kepada Allah, kecuali dengan dua dasar, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan makna ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amal dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Maksud dari kalimat ahsanul amala ialah yang paling ikhlas, paling benar amalnya. Orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar amalnya? Beliau menjawab, sesungguhnya amal itu jika dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jika amal itu benar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak ikhlas, maka
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amal tersebut memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang telah memenuhi kedua syarat tersebut dinamakan dengan amal soleh. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Juga dalam firman-Nya, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, walau ajru inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Tidaklah demikian, dan bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-Nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk mewujudkan kedua persyaratan tersebut ketika beramal. Rasanya sulit bagi kita untuk mewujudkannya kecuali dengan senantiasa belajar dan belajar lagi. Dan alhamdulillah pada saat ini kita tidak terlalu kesulitan mempelajari agama kita. Berbagai media telah dimanfaatkan oleh para dai-dai untuk membantu kita dalam memahami ajaran Rasulullah SAW. Kemudian bagaimanakah kita sekarang? Maukah kita mempelajari agama ini untuk memperbaiki amaliyah kita ataukah tidak? Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari, memahami, dan selanjutnya mengamalkan ilmu yang sudah kita terima. Fastabiqul khairat, aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah pertama telah saya jelaskan tentang dua syarat diterimanya suatu amal. Maka dalam khutbah yang kedua ini ingin kami sampaikan bagian manusia berdasarkan kedua syarat tersebut. Salah seorang ulama besar Ibnul Qayyim Az-Jauzi rahimahullah berkata, berdasarkan kedua syarat yang agung ini, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu ahlul ikhlas dan mutaba'ah, atau orang yang ikhlas dan mengikuti. Mereka lah ahlu iya na'budu yang hakiki, sehingga semua amal-amal mereka, pembicaraan, pemberian, pelarangan, kecintaan serta kebencian mereka semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah mereka lahir batin ikhlas karena Allah semata. Demikian juga amal-amal serta ibadah-ibadah mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoinya. Inilah amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tujuan ini
jualah Allah menguji hambanya dengan kematian dan kehidupan. Allah tidak akan menerima suatu amal jika tidak dilandasi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang tidak sesuai dengan kedua syarat tersebut akan dikembalikan kepada pelakunya bagaikan debu yang berhamburan. Semua amal yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menghasilkan kebaikan apa-apa, bahkan akan menambah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebuah golongan yang benar dalam beramal dan akan mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang pertama ini. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan 3 golongan yang lain yang menyimpangnya, yaitu yang kedua, orang yang tidak ikhlas dan juga tidak mengikuti tuntunan mereka itu seperti orang-orang yang mencari nama dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Mereka inilah sejelek-jelek makhluk dan yang paling buruk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ahli ibadah yang tidak tahu apa-apa, atau siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang beramal mengikuti tuntunan Rasul dan agar mendapatkan pujian, berjihad agar disebut sebagai pemberani, berhaji agar dipanggil Pak Haji dan lain-lainnya. Secara zahir kelihatannya amal soleh, padahal sesungguhnya bukan amal soleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui 4 golongan manusia tadi, maka marilah kita mawas diri masuk ke dalam golongan manakah kita ini. Barang siapa yang memiliki ciri-ciri golongan pertama, yaitu ikhlas dan beramal dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya tersebut, serta berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah dan agar ditetapkan pendiriannya tetap berada di atas agama yang benar ini. Sebaliknya, barang siapa yang mendapati pada dirinya ciri-ciri golongan yang kedua dan seterusnya, maka hendaklah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, sambil senantiasa berdoa agar mendapat taufik hidayahnya. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semuanya dari diri saya dan syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batil batila warzuqna tinabah. Allahumma inni as'aluka hudallaha wal afafa wal hina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal